Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anies sekarang presiden atau menteri perekonomian atau menteri keuangan, dia malahan gembira. Perang tarif antara Trump dengan Cina, Cina dengan Amerika. Sekarang mereka memasukkan barang, misalnya Cina memasukkan barang ke Amerika 125% tarif masuknya. Artinya kalau harga barang itu 100.000 di sana, di Cina, masuk ke Amerika langsung dikenakan tarif 125%, tambah lagi 125.000 harga barang tersebut. Hingga modalnya di Amerika menjadi 225.000. Mantap. Begitu juga sebaliknya, masuk barang Amerika ke Cina sekarang 125% juga tarifnya. Wow. Kemudian seperti itulah. Tapi kok pemerintah Indonesia yang panik? Panik. Itu sebenarnya hal yang letih. Berarti pemerintah tidak mempunyai namanya di setiap kesempitan itu ada kesempatan. Seorang yang pelaku ekonomi, ahli ekonomi, apalagi pemerintahan kita kan ahli ekonomi katanya. Kok panik? Coba kalau bandingkan, kalau Anies Baswedan yang menjadi pemerintah sekarang. Anies Baswedan malahan gembira. Loh, kok begitu? Apa yang akan dilakukan Anies Baswedan kalau terjadi seperti ini? Loh, Indonesia kan dapat juga serangan dari Amerika. Dinaikkan tarifnya ke Amerika itu masuk 32% katanya. Jadi barang Indonesia yang masuk ke Amerika dikenakan tarif 32%. Selama ini 10%. Kan kena juga kita. Ini dia. Kepanikan Anda ini, kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda berpikir seperti Sri Mulyani. Tidak berpikir seperti Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan berpikirnya begini, begitu Amerika menambah tarif barang Indonesia ke Amerika, kita turunkan tarifnya. Kita turunkan tarif barang Amerika khusus, nolkan ke Indonesia. Selama ini barang Amerika yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif 64%, dibalas oleh Trump menjadi 32%, separuh dari yang kita kenakan. Kita kenakan barang Amerika itu cuma sekarang 0. Kalau dikalikan setengah oleh Trump, karena rumusnya begitu aja oleh Trump, separuh dari yang kalian kenakan kepada barang-barang Amerika, saya kenakan separuh dari situ. Artinya kalau Indonesia mengenakan tarif barang Amerika itu 64% ke Indonesia, karena dia anggap bersahabat, dia kenakan tarifnya separuh dari 64%, 32%. Jadi sekarang kita nolkan barang Amerika itu. Barang Amerika masuk ke Indonesia 0%. Oh, Trump kan bingung itu. Oh, kalau 0%, setengah persen dari 0, ya 0 juga. Ya, aman kita. Itu pertama. Tapi itu loak namanya. Karena peraturan di sana 32%. Oke, kita nolkan. Apa yang kita dapatkan dengan tarif masuk barang Amerika ke Indonesia itu 0%. Satu lagi harus kita lakukan. Barang dari Cina, kita tetapkan juga tarifnya. Kalau masuk ke Indonesia, hei barang-barang Cina, 0% aja. Kawan-kawan pasti belum mengerti. Artinya begini, kalau barang Cina masuk ke Amerika, langsung dari Cina ke Amerika nih, kena 125%. Oke, ini seperti pesawat terbang nih kawan-kawan. Kalau barang Cina masuk ke Indonesia, kemudian kita oper ke Amerika dari Indonesia nih, ini barang Indonesia, harus kita akui barang Indonesia. Kita masukkan ke Amerika, 32% dapat tarifnya cuma. Untung kan, dari 125 masuk ke Indonesia dulu, banyak keuntungan masuk ke Indonesia, pelabuhan, macam-macam, segala macam. Kemudian kita ekspor barang Cina itu yang kita akui sebagai produk Indonesia ke Amerika, kan kecil jadi. Begitu juga barang Amerika. Amerika, kalau mau masukkan barangmu ke Cina supaya tarifnya kecil, karena Indonesia dengan Cina cuma dapat tarif kita 10%. Cina Indonesia. Jadi barang Indonesia ke Cina cuma dapat kena tarif 10%. Masukkan ke sini dulu. Masukkan ke Indonesia dulu. Kemudian baru kita ekspor ke Cina. Banyak tenaga kerja bergerak, ekonomi kita, pelabuhan kita, semuanya ada di Indonesia. Tapi pertanyaan, tentu saja Amerika akan tahu ini barang Cina. Kan tentu saja begitu juga Cina tahu ini barang Amerika melalui Indonesia. Dalam ekonomi ada trik yang bagus.
Lihat aja sekarang kawan-kawan. Itu Microsoft yang kita cetak, ya, atau komputer-komputer, isi-isi dari handphone ini, itu made in Amerika katanya, tapi dibuat di Cina. Made in China katanya, tapi dibuat di Vietnam. Kita juga bisa minta barang ini adalah made in Indonesia. Barang-barang Cina, alat elektronik segala macam kita buatkan made in Indonesia. Kita oper ke Amerika untuk menutupi, karena barang yang sama, mereknya berbeda, tapi itu juga bunglonnya itu aja. Bayangkan aja di Amerika nanti ada rice cooker misalnya kan, rice cooker buatan Cina, tapi sudah mahal karena diterapkan tarif mahal sekali oleh Amerika. Tapi masyarakat tahu ini buatan Indonesia, ini adalah buatan Cina yang kamuflase buatannya. Rice cooker misalnya mereknya di Cina itu Qingping misalnya kan, kita buat Qiangpia gitu ya, Qiangpia gitu bahasa Indonesia kan, tapi itu barangnya sama, spesifikasinya sama, ketahanannya sama. Tentu dia pilih barang dari Indonesia, produksi Cina. Begitu juga barang Amerika. Apa barang-barang Amerika? Handphone segala macam. Tapi buatannya kita minta kalau mau ekspor ke Indonesia, mereknya itu merek bahasa Indonesia. Jangan merek Clinton begitu. Merek Siri, merek Sunyoto begitu kan. Kita oper itu ke Cina. Dunia tahu, konsumen ini tahu sekarang kawan-kawan. Barang-barang itu cuma mereknya tertentu itu saja, tapi produksi di sana. Jadi kelangkaan barang di Cina, produksi Amerika yang dijual kalau langsung dari Amerika, merek Amerika yang dijual di Cina pasti mahal. Konsumen akan pilih buatan barang Indonesia, made in Indonesia, tapi buatan Amerika yang kita oper ke Cina. Mengerti kawan-kawan kan? Itu peluang yang akan dilakukan Anies Baswedan. Bukan panik. Itu cara berlaku ekonomi yang sekarang diberlakukan di dunia. Itu tak menyalahi akhlak, tak menyalahi akidah, tak menyalahi peraturan, tak menyalahi apapun. Justru keuntungan sama kita. Jangan panik, bergembira. Makanya negara ini harus dipimpin dengan cara gagasan Anies Baswedan. Kalau bisa Anies Baswedan dijadikan Menteri Perekonomian untuk saat ini aja. Jangan panik. Menterinya malahan membuat panik, menggalang opini bahwasanya itu akan membuat ekonomi kita hancur balau gara-gara perang tarif antara Cina dengan Amerika. Tidak, bukan seperti itu. Jangan takut-takuti masyarakat. Sebenarnya kita ini akan krisis bukan gara-gara perang tarif Trump. Jangan giring opini ke situ. Kita ini krisis karena pondasi ekonomi kita hancur gara-gara diolah oleh orang-orang itu juga. Itu sebenarnya. Lihat konten-konten saya yang lain. Tidak ada pengaruhnya apapun perang tarif antara Cina dengan Amerika. Yang ada cuma kita menggiring opini ke situ. Gara-gara itu kita kambing hitamkan perang tarif itu. Padahal pondasi ekonomi kita ini hancur. Berhutang untuk bayar hutang. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita sudah mengkhianati anak cucu kita nanti. Kita ambil sumber daya alam sekarang. Kita habisi sumber daya alam sekarang. Kita hutang. Dan kita wariskan hutang kepada anak cucu kita. Itu cara berekonomi yang hancur balau. Cara yang kurang dalam etika berekonomi. Dengan apa dibayar anak cucu kita nanti? Hutang itu. Sementara kalau kita katakan untuk membayar hutang itu adalah sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita habisi sekarang. Kita berikan kepada oligarki yang membuat tambang-tambang menjadi lingkungan yang rusak. Tidak, jangan begitu. Nah, kalau Anies Baswedan yang menjadi presiden atau menjadi menteri ekonomi aja lah sekarang, atau menteri keuangan saja sekarang, dia tidak akan mengkambing hitamkan itu. Malahan dia berterima kasih kepada Trump, berterima kasih kepada Cina, dan Cina pun berterima kasih kepada Anies Baswedan, dan Trump pun berterima kasih kepada Anies Baswedan karena sudah bisa menjembatani itu perang-perang, tapi kita damai, bro. Terima kasih.